Hai, kami tim Meraih Bareng yang akan membantu scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads. Banyak orang berpikir untuk pasang iklan TikTok butuh modal yang besar, harus ratusan ribu, bahkan jutaan per hari. Tapi kenyataannya, yang penting bukan besar kecilnya budget, tapi bagaimana kamu mengatur dan mengujinya dengan benar. Banyak pemula langsung pasang iklan besar, tanpa testing, tanpa struktur, tanpa arah. Hasilnya, boncos, lalu menyerah, kemudian menyalahkan platform. Padahal, masalahnya bukan di TikTok, masalahnya ada di cara setting dan membaca data. Di video ini, saya akan tunjukkan cara setting budget TikTok Ads untuk pemula dengan modal minim, step by step, dan strategi di baliknya. Mari kita lihat video ini. Kita harus lihat terlebih dahulu, ketika kita ngiklan di TikTok Ads, modal paling minim ada 3. Ada VSP atau Video Shopping Ad, kemudian ada Live Shopping Ad atau kita biasa pakai LSA, Live Shopping Ads. Yang ketiga adalah PSA, Product Shopping Ads. Ketiganya adalah fitur yang bisa kita terapkan untuk beriklan di TikTok Ads. Kemudian, masing-masing ini memiliki budget minimal. Budget minimal yaitu adalah 100.000. Oke, budget minimal dari yang bisa kita setting di TikTok itu ada 100.000 per campaign-nya atau per campaign per ads group-nya. Oke, ketika TikTok adalah minimal 100.000, maka ketika kita menjalankan fase testing, itu juga diharapkan dari modal yang paling minim terlebih dahulu, yaitu adalah 100.000. Jadi kuncinya di sini adalah modal ketika fase testing, pakai modal yang paling minim, yaitu adalah 100.000. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai ketika kita masih testing satu campaign ataupun satu grup langsung kita setting 1 juta. Itu berarti salah. Atau kita setting langsung 700.000 atau jutaan rupiah. Itu salah. Karena apa? Karena kita akan memanjakan TikTok ketika budget itu besar. Jadi kalau kami strateginya lebih banyak seperti apa? Budget minim per campaign, tapi perbanyak campaign yang winning. Nah, gunanya apa? Ini agar TikTok tidak manja. Karena apa? Karena kalau kita per campaign itu langsung kita budget 1 juta, 2 juta, dan seterusnya, TikTok akan manja, kemudian mendistribusikan konten kita ataupun iklan kita ke orang-orang yang tidak sesuai dengan karakteristik produk yang kita jual. Kadang TikTok sekedar pengen menghabiskan uang yang kita budget lebih tinggi tadi, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Akan tetapi agar kita itu tidak memanjakan TikTok, kita harus testing dengan modal yang minim. Karena mau tidak mau TikTok akan memaksimalkan modal yang paling minim itu untuk kualitas lead atau kualitas konversi yang baik, sehingga kedepannya TikTok akan mencarikan kita audiens terbaik. Diharapkan kita nanti akan top up lagi 100.000 di campaign-campaign selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya.
Oleh karena itu kami lebih senang budget minim per campaign tapi memperbanyak campaign yang winning. Nah, contoh kalau satu campaign 100.000, tapi ketika kita buat campaign 10 dan semuanya winning, itu berarti kita sudah 100.000 dikali 10 campaign, berarti juga 1 juta. Kalau kepingin 2 juta per hari, ya kita tinggal buat ngeriset atau kita fase testing ataupun menseleksi 20 campaign yang winning. Nah, itu cara kami. Oleh karenanya tim Meraih Bareng selalu objektif. Kami tidak lebih condong ke AM-nya TikTok ataupun lebih condong ke customer. Kami menyampaikan sesuatu yang terbaik bagi pengiklan atau advertiser sesuai dengan kualitas ataupun performa dari campaign itu. Jadi teman-teman, kalau contoh teman-teman sudah seller ataupun advertiser ataupun masih reseller, kemudian dihubungi oleh AM-nya dari TikTok atau asisten manajer TikTok, kemudian disuruh untuk beriklan minimal 7 hari 1 juta, per harinya 1 juta, 7 hari berarti minimal kita habiskan campaign itu 7 juta. Nah, itu kita akan kesulitan di situ. Karena apa? Karena speed test kita tidak maksimal. Kenapa? Kita mengeluarkan biaya besar, kemudian kita belum tentu 7 hari itu mendapatkan campaign yang winning. Nah, kalau dari pihak TikTok tentu dia senang-senang saja. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan budget ataupun kita mentop up uang yang banyak yang kita kasihkan ke TikTok. Tapi kalau kita sebagai seller, kita harus hati-hati. Jangan semena-mena mentop up dengan jumlah yang besar terhadap TikTok. Karena TikTok akan lebih manja sehingga mencarikan audiens kita itu sembarangan, tidak berkualitas. Oleh karenanya, itu yang kami sarankan ketika untuk mengoptimasi budget itu paling minim terlebih dahulu adalah yang direkomendasikan atau yang paling minim dari TikTok, yaitu 100.000. Dan nanti baru ketika sudah fase scale up, ini kita mulai tambah budgetnya itu 30%. Jadi jangan langsung tinggi. Ketika dari 100.000 itu nanti langsung ke 130.000, 30%. Jadi bertahap, jangan langsung 1 juta, 2 juta, jangan. Itu nanti akan membuat TikTok CPA-nya mahal atau TikTok akan sembarangan mendistribusikan iklan kita. Gitu. Nah, teman-teman kalau pengen analisis lebih dalam, teman-teman bisa lihat juga di deskripsi kami. Kami ada private mentoring 4 mata 1 by 1 dengan Google Meet. Kita akan bedah, kita akan istilahnya audit akun teman-teman, apakah masih ada yang keliru atau yang kurang benar. Nanti kami akan ajari untuk memaksimalkan performanya sehingga iklannya tidak akan boncos. Nah, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dari kami tim Meraih Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.